Guys, mau tahu tentang gamelan Ponorogo? Lihat video berikut ini guys. Check this out. Oke guys, sekarang Mas Nu akan menjelaskan tentang salah satu pertunjukan. Nah, pertunjukannya ini asalnya dari daerah Jawa Timur guys. Kira kalian pasti tahu oke, yaitu gamelan Ponorogo. Gamelan Ponorogo ya seperti namanya guys. Ini langsung sampaikan aja fungsinya gamelan Ponorogo untuk mengiringi tarian reog Ponorogo guys. Itu kegunaan gamelan dari gamelan Ponorogo. Oke. Nah, sejarahnya itu, nah ini juga sebelumnya Mas mohon maaf apabila Mas menjelaskannya kurang detail karena Mas sendiri bukan dari Jawa Timur, Mas hanya membaca dari beberapa sumber. Jadi sejarahnya ini gamelan Ponorogo ini merupakan gamelan Jawa dari kerajaan, mungkin kerajaan Buddha ya itu yang dibawa ke daerah Jawa Timur. Oke, kalau tidak salah pada zaman Singosari, kerajaan Singosari atau Majapahit, dan di situ ada gamelan ya. Jadi gamelannya yang dari, kalau tidak salah di daerah Jawa Tengah dan Jogja itu kan Mataram ya guys. Nah, kemudian ada pengungsian dibawa ke sana juga, sehingga berkembang di sana masyarakatnya, kemudian berkembang di pelosok-pelosok, gamelannya dibawa ke sana. Kemudian di Ponorogo sendiri yang muncul sebenarnya tariannya dulu ya, tarian yang muncul kemudian diiringi tapi pakai gamelan. Nah, gamelan Ponorogo ini ada beberapa dari gamelan Jawa yang diambil tapi tidak lengkap guys, jadi hanya ada beberapa. Nah, selain itu juga ada, ini sekalian saja ya Mas menjelaskan, yaitu alat musiknya yang dimainkan. Jadi tadi yang dari Jawa itu ada kendang ya guys, jadi ada kendang, kemudian ada ketuk yang tuk, kemudian ada kenong, kemudian ada gong yang seperti itu. Dan yang tutupnya kemudian dimainkan bersamaan. Kemudian kendangnya itu mengendali temponya ya, sama mengendali dinamiknya. Kemudian ada satu lagi alat musik yaitu ya ini khasnya dari reog Ponorogo ya, atau gamelan Ponorogo, yaitu namanya slompret guys. Seperti ini ya alatnya guys, slompret. Oke, nah itu ditiup, bunyinya itu sangat khas sekali, nanti kalian bisa lihat di contoh. Oke. Nah, kemudian ada lagi kadang dikolaborasikan dengan alat musik dari Sunda tadi ya, mungkin sudah kalian lihat videonya, yaitu angklung guys. Nah, cuma bedanya angklung Ponorogo ini biasanya dikasih hiasan merah dan kuning, nah, seperti ini guys. Oke, Mas Nu juga kurang tahu apa, pasti ada artinya, tetapi Mas Nu belum mengetahui secara detail artinya merah itu apa, kuning itu apa, itu pasti ada artinya. Nah, itu juga erat kaitannya, biasanya kalau kalian lihat reog itu juga pasti ada warna merah dan kuningnya. Nah, pasti erat kaitannya dengan itu. Itu alat musiknya. Kemudian ini seperangkat gamelannya seperti ini guys, dan bisa lihat. Oke, ini juga ada gong, ada kendang, kemudian ada tadi ya kenong untuk, kemudian nah gongnya ini tidak hanya satu ya, biasanya ada 2 atau 3 atau kadang ditambah dengan kempul. Kalau di Jawa kempul, di Jawa Tengah DIY ya,
Kempur, tapi kalau di Jawa Timur agak sedikit ke sana ke Bali mungkin namanya kempur gitu ya. Mas Nur kurang tahu kalau di Jawa Timur ini sudah kempur atau masih kempur gitu ya. Nah gitu. Nah, Gamelan Ponorogo ini merupakan akulturasi budaya antara Jawa, Sunda, dan juga Hindu. Ini khususnya India ya. Nah, Jawanya itu dari alat musiknya ya. Jadi ini tiga-tiganya akulturasinya dilihat dari alat musiknya. Jadi ada yang Jawa itu dilihat dari gamelannya, kemudian yang Sunda itu dari angklungnya, kemudian yang Hindu itu tadi dari selumpretnya itu tadi. Kayak yang buat niup ular keluar itu. Nah itu. Tapi kalau di selumpret ini yang di Gamelan Ponorogo lebih khas lagi, bunyinya lebih tinggi gitu ya. Nadanya lebih tinggi kalau dibanding dengan yang dari India itu. Nah, kemudian ada tadi sudah sejarahnya sudah. Nah, itu ada legendanya juga guys. Nah, legendanya ini sekali lagi kalian boleh percaya boleh tidak, dan sebelumnya mohon maaf Mas Nur apabila dalam menyampaikan legendanya mungkin kurang pas atau keliru. Nah, mungkin nanti akan kalau memang keliru akan Mas Nur perbaiki. Nah, ini berasal dari legendanya, ada yang namanya dahulu ada namanya Raja Kelana dan juga Singa Barong. Nah, Raja Kelana dan Singa Barong. Nah, ceritanya bagaimana? Legendanya seperti ini guys. Jadi dulu ada seorang putri raja. Nah, putri raja ini dia disuruh menikah sama anak ayahnya tetapi tidak mau. Nah, semakin bertambah usia semakin mungkin semakin matang ya, ayahnya memaksa menyuruh ayo nikah supaya nanti bisa meneruskan tahta kerajaan. Nah, tetapi tidak mau dan akhirnya dipaksalah. Tetapi si putri ini mengajukan persyaratan. Nah, persyaratannya apa? Jadi orang yang mau menikahi putri raja ini, nah ini putrinya ya karena putri biasanya cantik ya, cantik, wanita, kemudian ya yang namanya putri kalian tahu lah seperti apa. Nah, persyaratannya itu yang mau menikahi putri ini harus bisa menunjukkan atau mempertunjukkan sebuah pertunjukan yang spektakuler guys, ya bombastis namanya. Oke ya, yang luar biasa. Oke, luar biasanya apa? Jadi harus ada gamelannya, itu syarat yang pertama. Jadi ada seperangkat gamelannya. Kemudian yang kedua harus ada kudanya. Oke. Kemudian yang ketiga itu si putri ini meminta harus ada, nah ini yang mungkin mustahil dilakukan oleh yang melamar putri ini, yaitu harus mempertunjukkan ada binatang tetapi kepalanya ada dua. Nah, itu sangat mustahil sekali dilakukan. Nah, singkat cerita banyak pelamar yang datang tetapi mundur semua hingga tersisa dua guys, yaitu Raja Kelana dan Singa Barong. Nah, Raja Kelana ini dia sudah lengkap semuanya, gamelannya sudah ada, penari kudanya juga sudah ada, sudah siap semua. Hanya dia kurang satu binatang berkepala dua. Nah, Singa Barong ini dia modelnya nekat guys. Jadi pokoknya ketemu sih cocok ya lanjut, enggak ya wis gitu ya, mungkin seperti itu guys, nekat. Nah, dia mungkin belum selengkap Raja Kelana. Nah, pada suatu saat Singa Barong ini karena kepo ya guys, mungkin dia pengen tahu persiapannya Raja Kelana. Nah, ternyata sudah siap tuh guys. Nah, si Singa Barong ini karena ya mungkin di dalam legenda ini ceritanya dia yang antagonis, maka dia mau menyerang Raja Kelana, yaitu merampoknya ya. Semua barangnya mau dirampok supaya semua punya Singa Barong gitu ya. Singa Barong punya semuanya ya, sehingga dia bisa melamar putri. Nah, saat dalam perjalanan mau menyergap si Raja Kelana, si Singa Barong ini kelelahan. Karena kelelahan istirahat. Ternyata
singkat cerita si Raja Kelana sudah tahu rencana dari Raja Singabarong ini, kemudian diserang balik guys. Jadi sebelum menyerang, Raja Kelananya sudah menyerang. Terjadilah pertempuran yang luar biasa guys pada saat itu. Tempur, singkat cerita karena kesaktian Raja Kelana, Raja Kelana lah yang memenangkan pertempuran itu. Di akhir pertempuran itu Raja Kelana kaget guys. Jadi pada saat mau menyerang, jadi semuanya pasukannya sudah menyerang buahnya Singabarong. Pada saat mau ketemu Singabarong ini kaget. Ternyata apa guys? Jadi ternyata Singabarong ini dia manusia tetapi kepalanya singa guys. Seperti namanya singa. Dan karena kepalanya singa, dia kemudian ya mungkin pada saat itu belum ada sampo guys, jadi nggak keramas, rambutnya awut-awutan, sehingga banyak burung yang mencari kutu di kepalanya Singabarong. Nah saat itu Singabarongnya kan masih tertidur guys. Si Raja Kelananya ini dengan kesaktiannya mengubah Raja Singabarongnya jadi kepalanya disatukan dengan kepala burung. Jadilah reog guys, itu legendanya. Jadi reog itu kan kepalanya singa ya guys, tetapi ada semacam hiasan burung ya, biasanya burung merak. Nah itu adalah legendanya guys. Nah kemudian karena sudah disatukan, jadi kepalanya ada dua guys. Nah si Raja Kelana ini membawa Singabarong dan semua perlengkapannya untuk melamar putri. Dan saat dipertunjukkan ke putri rajanya terkagum-kagum ya, karena lengkap semuanya ada, termasuk binatang berkepala dua. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Itu legendanya guys. Mau percaya silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Oke, itu mengenai gamelan Ponorogo guys. Cukup menarik bukan? Oke. Kalau mau tahu lebih detailnya silahkan kalian bisa cek video di deskripsi video ini guys. Jadi di situ ada contoh gamelan Ponorogo yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan reog Ponorogo. Oke guys, kalau sudah tahu seperti biasa, sudah tambah tahu, like dan subscribe. Kalau belum tambah tahu, jangan lupa tonton lagi sampai kalian tahu. Oke guys, sekian dari Mas Nu, kita ketemu lagi di video-video berikutnya yang masih tentang pertunjukan musik daerah atau tradisional Indonesia. Dadah.